Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala al-mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jemaah salat maghrib Masjid Wassalam warahmatullahi. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam kita ulas Amrul Nabi isi Sayyidul Mursalin tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita semakin semangat untuk meneladani beliau, untuk menjadikan beliau sebagai panutan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya telah dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dakwah sirran, tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahi beberapa orang kerabat beliau dan keluarga beliau secara diam-diam, karena ada masalah yang besar di balik dakwah tersebut. Maka insyaallah pada malam hari ini kita buka di halaman 22 di bawah kitabnya tentang pembahasan awalul mukminin, tentang pembahasan awalul mukminin, yaitu orang yang pertama beriman. Dan berkata penulis rahimahullah taala, awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Perempuan yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW, awwalu man amana, orang yang pertama beriman minan nisa, dari para perempuan adalah Khadijah. Secara mutlak, ya, secara mutlak dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah. وكانت تعتقد صدق رسالته لما ظهر لها من العلامات الدالة على نبوته منذ سقطته وأقاربها ميسرا. Dan Khadijah kata beliau, ya, ta'taqidu artinya yakin, ya, dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat dari alamat tanda-tanda yang menunjukkan atas kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak safarnya dia bersama pembantunya Maisarah. Jadi kita telah pernah ceritakan Khadijah sebelum menikah ditesnya kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menyuruh Maisarah, ya, budaknya, untuk temannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Syam berdagang. Ketika pulang dari berdagang, Khadijah tanya sama Maisarah, bagaimana akhlaknya Muhammad? Semakin jatuh cinta dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi jujur, muamalahnya bagus, akhlaknya mulia. Ya, ini berpikir rahim. Maka ketika wahyu pertama kali turun, ya, adik-adik tolong adik-adik sudah betul-betul ada suara, ya? Kita sama-sama mendengar. Ini yang baju kuning ini sudah kan? Ya sudah, ya. Kita sama-sama dengar. Saya dari apa? Dari ini mengalami baik. Baik. Coba dipikir rahimahullah. Jadi ketika wahyu pertama muncul turun, Khadijah tidak ragu sedikit pun. Kenapa? Bahkan dia orang pertama kali yang menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung dakwahnya. Kenapa? Nabi tidak pernah bohong. Sehingga ketika Nabi membawakan risalah langsung percaya 100%. Itulah keutamaan orang yang tidak pernah bohong. Ya, bahkan kita kalau sama istri kita masih sering bohong, kita Pak.
ya, sama istri kita, sama anak kita, kadang-kadang sekali-sekali masih ada bohong-bohongnya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah bohong sama sekali. Maka ketika muncul risalah kenabian, Khadijah yakin 100%. Makanya di antara ini semua bentuk keutamaan Khadijah atas seluruh manusia. Kata Nabi SAW, "Qad amanat bi in kafaru bin nas." Khadijah sudah beriman kepadaku ketika tidak ada orang beriman kepadaku. Khadijah pertama beriman. Wa sadaqatni in kadzabin nas. Semua orang mendustakanku, hanya Khadijah yang mempercayaiku. Orang semua dustain Nabi. Tak percaya sama Nabi di awal-awal. Khadijah pertama kali percaya. Wastani bimaliha idza hawanin nas. Dia bantu aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak ada yang bantu aku dengan hartanya. Khadijah bantu aku. Maka di antara wanita paling mulia semenjak ada bumi ini, dunia ini, salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita baca lagi kata penulis, wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakr As-Siddiq. Dan orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dari kalangan wanita, Khadijah, dari kalangan laki-laki, Abu Bakar yang pertama kali beriman. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Dan Abu Bakar, beliau adalah sadiq, temannya Nabi, sahabatnya Nabi, qabla ba'thihi, sebelum Nabi diutus. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, beliau sudah berteman sama Abu Bakar. Sudah bestie lah bahasa kita sekarang. Sudah teman akrab. Walam ya'had alaihi kadiban sama. Abu Bakar juga tidak pernah mendapati Nabi itu berdusta sekalipun. Ya, beliau tidak pernah dapati Nabi Muhammad bohong. Wa Zaid bin Harithah. Kemudian yang ketiga yang masuk Islam pertama-tama adalah Zaid bin Harithah, budaknya Nabi SAW. Fa'ataqahu, maka Nabi pun memerdekakannya. Disebutkan karena mamlukan Nabi. Zaid itu dulu adalah budaknya Nabi, ya, yang dikasih sama Khadijah. Wa fa'ataqahu, kemudian Zaid pun dibebaskan, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka keimanan Abu Bakar bersumber dari kedekatan dan kepercayaan total kepada Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sahabat karib. Dan yang paling bikin Abu Bakar percaya langsung beriman, kenapa? Lam ya'had alaihi kadiban. Nabi itu tidak pernah bohong sama sekali. Karena keyakinan ini, maka Abu Bakar menerima Islam tanpa perdebatan, tanpa ragu-ragu, karena tak pernah didapati temannya itu berbohong. Beda sama kita. Ya, kutawarin kamu begini, entar lu kamu pernah botein aku 2 tahun yang lalu, kamu sebulan yang lalu botein aku. Sering kita mungkin bohongin teman, sehingga kalau kita mau sesuatu mungkin kadang-kadang tidak dipercaya. Tetapi Rasulullah SAW, kenapa kamu kalau mendakwahi agama ini? Salah satunya karena beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Bahkan Abu Bakar Siddiq digelari dengan As-Siddiq di ujungnya. Kenapa? Karena Abu Bakar selalu mempercayai Nabi, selalu. Bahkan ketika peristiwa tidak masuk akal manusia di zaman itu, peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj, yang mana Nabi semalam berangkat ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Di malam itu juga Rasul diangkat ke langit 7, ke Sidratul Muntaha. Semalam, besok pagi sudah di Madinah, di Mekah lagi. Ketika Rasul ceritakan ini, semua orang saja tidak percaya, makin menertawakan Nabi SAW, kecuali Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, seandainya Rasul cerita lebih daripada itu, aku percaya dengan beliau SAW. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah bohong. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama sejarah, sampai ada sebagai orang yang Islamnya masih lemah, murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Tidak percaya, karena mereka pakai akalnya. Tidak mungkinlah manusia di zaman itu bisa berangkat semalam ke Palestina, kemudian berangkat lagi ke mana? Ke langit. Itu tidak mungkin di akal-akal mereka.
Tetapi Abu Bakar sejak saat itu digelar As-Siddiq, orang yang selalu percaya dengan Nabi Muhammad SAW semenjak peristiwa Isra Mi'raj. Inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Rasul ditanya, siapakah manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi Aisyah. Dari laki-laki ya Rasulullah yang paling kau cintai? Kata Nabi Abiha, bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang masuk Islam, ya, adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad mengangkatnya jadi anak, sampai dijuluki oleh para sahabat Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya. Dan Bapak bisa buka, cari dalam Al-Quran, seluruh sahabat Nabi tidak ada namanya. Abu Bakar ada namanya Muhammad, dan Umar, dan cuma satu sahabat Nabi yang ada namanya dalam Al-Quran. Siapa? Zaid. Balamma qada Zaidun, ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, ya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengannya, dengan Zainab binti Jahsy. Bapak bisa cek dalam Al-Quran, cari nama sahabat Nabi dalam Al-Quran, cuma satu saja. Siapa? Zaid. Makanya Zaid ini sering dijadikan para ulama contoh dalam nahwu, dalam membaca bahasa Arab. Qoma Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Karena satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Yang lainnya cuma isyarat-isyarat saja. Tetapi hukum anak angkat ini disandarkan kepada selain bapaknya dihapus oleh Allah, tak boleh lagi. Maka turunkan ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, bukan. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan Nabi itu adalah penutupnya para nabi. Semenjak saat itu, maka Zaid pun dihapus namanya jadi Zaid bin Harithah lagi. Jadi bin Muhammadnya tidak jadi, karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zaid meninggal di perang Mu'tah, ya, salah satu perang melawan orang Romawi. Zaid meninggal dalam kondisi syahid di medan jihad. Ini oleh Fiddin rahimahullah. Maka di sini kita melihat bagaimana Abu Bakar bangsawan, Khadijah wanita kaya, Zaid budak. Semuanya Islam menunjukkan bahwasanya Islam tidak mengenal kasta. Siapa paling beriman, bertakwa, dia mulia. Apapun backgroundnya, mau budak, mau orang kaya, mau orang miskin, sama saja di mata Allah. Ya, ini kita ambil dari masuk Islamnya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Kemudian poin yang ketiga kita baca lagi. Wa awwalu man amana bihi minas sibyan. Dan yang pertama kali beriman dari sibyan. Sibyan itu remaja atau anak-anak. Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang keempat yang masuk Islam. Jadi kalau ditanya siapa orang pertama masuk Islam, Pak? Siapa? Khadijah. Yang kedua, Abu Bakar. Yang ketiga, Zaid. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana Rabibar Rasul, dan Ali ini adalah Rabib. Rabib itu anak angkat, anak asuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Abu Thalib itu miskin, kebal kambing, hartanya banyak, anaknya banyak. Ya. Ja'far bin Abi Thalib diasuh oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, diasuh oleh Abbas, bapaknya Abbas. Ali yang rawat Nabi Muhammad SAW dari kecil, sehingga Ali besar dalam pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Ini konfidin rahimahullah. Baik, dari 3 poin ini yang kita bisa ambil beberapa pelajaran, ya, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya akhlak adalah kunci dakwah yang paling kuat. Ya, dakwah dengan akhlak itu adalah kesuksesan dakwah. Orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi bukan karena diskusi, bukan karena debat ilmiah, tetapi mereka beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlaknya Nabi Muhammad yang tampak nyata.
Sehingga Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Ali ditawarkan Islam, langsung beriman tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selama ini menunjukkan keteladanan yang cocok, akhlak yang luar biasa. Inilah pentingnya kita berakhlak mulia kemudian berdakwah. Jangan sampai ada seorang ustaz, seorang dai akhlaknya buruk. Ya, dan yang paling tahu akhlak kita tentunya istri kita. Saya pakai istri karena belakangnya ada kitanya, ya. Istri kita yang paling tahu kita. Ya, maka ketika seorang berdakwah dengan akhlak, ya, maka orang pun menunjukkan, iya, saya percaya ustaz itu. Insya Allah dakwahnya benar dia. Kenapa? Terbukti dari akhlaknya yang mulia. Ya, dia itu penyabar, istrinya masya Allah dijaganya, tak pernah saya lihat dia marah-marah, orangnya tak temperamental, sehingga ketika dia berdakwah orang gampang menerimanya. Sebaliknya, kalau ada seorang dai, seorang muslim, seorang ustaz penjuru agama, tapi akhlaknya buruk, dia suruh orang tawadu, ya ikhwan, tawadu, zuhud, jangan cinta dunia. Ketika dipanggil ustaz, tentu maukah kami undang, hotelnya harus bintang 5 ya, pesawatnya harus Garuda, pokoknya aku harus 3,5 juta, 5 juta, 10 juta baru mau datang. Dia mengatakan selama ini dalam dakwah harus zuhud, dosa peduli sama dunia hanya bangkai nyamuk, dunia itu lebih hidup daripada bangkai kambing. Tetapi akhlak dia tidak menunjukkan hal tersebut. Bagaimana mungkin dakwahnya mudah diterima manusia? Ini yang berpikir rahimahullah. Maka dakwah yang paling efektif adalah keteladanan akhlak sebelum lisan berbicara. Nggak usah jauh-jauh Pak, sama anak sendiri aja. Nah, sholat ya kamu nak. Apa kata anak kita? Bapak aja masbuk terus, suruh aku ke masjid. Bagaimana anak kita mau sholat kan? Kita tidak menampakkan apa? Teladan. Sebagai orang tua, dilarang anaknya merokok. Oh, memang kamu merokok, nak ya? Bapak hantam tuh kamu. Apa kata anaknya, mana bisa merokok, Pak? Bapak udah merokok dan sudah 2 buku 1 hari. Bagaimana saya tak bisa? Teladan, kuliah hari-hari. Maka dakwah paling kuat adalah teladan kuat. Teladan. Maka Bapak bisa lihat, kenapa sholat sunnah yang terbaik itu di rumah. Kata Nabi, khairu salatir rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sholat terbaik laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Kata para ulama untuk menunjukkan keteladanan kepada anak-anak di rumah. Maka kata Nabi, ij'al buyutukum minal ibadah. Jadikan rumah kalian tempat-tempat untuk ibadah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Artinya kita mengaji di rumah, kita berzikir di rumah, kita sholat di rumah. Untuk apa ya? Sebagai meneladani anak kita, supaya anak kita menyadari kita. Dilihat kita malam-malam bapak anak kita bangun jam 1, jam 2, dilihat bapaknya sholat malam. Pagi-pagi lagi mau pergi kerja, dilihat bapaknya sholat duha. Azan zuhur, dia bapaknya mau beliau di rumah 2 rakaat, sampai masih 2 rakaat lagi dia mau beliau lagi 4. Pulang sholat maghrib, sholat sunnah lagi di rumah. Habis itu ngaji bapaknya. Setiap hari dia lihat seperti ini, setiap hari dia lihat seperti ini. Bukankah ini keteladanan? Tidak mungkin anak kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh, meskipun sedikit. Maka Ikhwan Fillah menyatakan sebagian ibadah kita laksanakan di rumah dengan harapan mudah-mudahan anak kita terpengaruh dengan ibadah kita dan menjadikan rumah kita lebih berkah. Ini langsung praktik dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya dakwah itu pertama kali dengan akhlak. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, bahwa status sosial tidak menentukan kemuliaan. Status sosial tidak menentukan kemuliaan. Tadi Abu Bakar mulia, bangsawan, Quraisy, dia orang kaya, oke, dia sudah mulia dari sananya. Zaid bin Harithah, budak. Bilal bin Rabah, budak hitam Ethiopia, hitam orang Afrika. Salman Al-Farisi orang Persia, bukan orang Arab. Bapak lihat imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Naisabur. Naisabur itu di mana? Di daerah-daerah sekarang, Kazakhstan, Uzbekistan, daerah-daerah sana mereka.
Tetapi sampai hari ini nama-nama mereka kita sebut. Imam-imam yang 6, imam hadis, kebanyakan mereka bukan orang Arab. Ya, menunjukkan apa? Bahwa kemuliaan itu ketika seorang bertakwa kepada Allah. Makanya kata Nabi, la fadla bainal arabi wal ajami wal ajabi 'ala al-arab. Tidak ada keutamaan orang Arab dari orang non-Arab, tidak ada keutamaan kulit putih dari kulit hitam, tidak ada. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa, kata Nabi SAW. Ini khonifidin rahimani rahimahullah. Maka Allah tidak melihat kulit-kulit kita, Allah tidak melihat harta-harta kita, tetapi Allah pandang dari langit adalah hati-hati kita. Inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha menjadi orang bertakwa. Maka dengan bertakwa siapapun kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, man baqa'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa membantu dia. Nasabnya, siapapun nasabnya. Ustaz, saya keturunan Nabi, Ustaz. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Ya, semua kita keturunan Nabi Adam. Bani Israel, kata Bani Israel ya? Itu keturunan siapa? Nabi Yakub, keturunan Nabi. Dan orang Yahudi banyak dari sana jadi Bani Israel. Apakah mulia mereka? Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, siapapun mereka meskipun keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, tidak ada mulia sama sekali. Maka Nabi katakan kepada Fatimah anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah binti Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ughni min Allah syai'an. Wahai Fatimah, mintalah kepada harta, aku kasih. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu kalau kau durhaka kepada Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu, katanya. Ini Nabi ucapkan kepada Fatimah anaknya sendiri. Bagaimana lagi jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita berusaha bertakwa kepada Allah. Siapapun kita, ketika kita bertakwa, Allah pasti muliakan kita. Allah pasti muliakan tanpa memandang status sosial. Ini khonifidin a'izzatillahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang ketiga, dari 3 bait ini, bahwasanya peran wanita dalam Islam itu sangat besar. Peran wanita dalam Islam itu sangat besar. Sebagian orang selama ini memandang remeh wanita. Wanita itu cuma urusannya dapur, sumur, kasur. Ya. Padahal kalau kita lihat sejarah, kita tarik tadi, manusia pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad kalangan wanita yang membantu Nabi, dakwahnya Nabi sampai tersebar dengan harta siapa? Hartanya wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika wanita itu salihah seperti Khadijah, maka dialah sebaik-baik perhiasan dunia. Makanya kata Nabi, ad-dunya mata', dunia ini penuh perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, ini khonifidin rahimani rahimahullah. Kemudian bait yang keempat, berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa qad da'a Abu Bakr radhiyallahu anhu man yuhibbuhu wa yuhibbuna fa ajabahu jami'un kathir, jam'un kathir. Wa qad da'a, dan sungguh Abu Bakar telah mendakwahi. Da'a artinya mendakwahi. Man, orang-orang, yuhibbu, yang dia cintai, dari kerabatnya, dari teman-temannya Abu Bakar, wa yuhibbunahu, dan yang mereka mencintai Abu Bakar. Di dua sisi, Abu Bakar mendakwahi orang yang dia cintai, dan Abu Bakar mendakwahi orang yang mencintai Abu Bakar. Ya, jadi dua sisi. Fa ajabahu jam'un katsir, maka menjawablah dakwahnya jam'un, kebanyakan, katsir, banyak, kumpulan manusia yang banyak. Fa ajabahu, menjawab dakwahnya Abu Bakar, yakni menerima dakwahnya Abu Bakar, jam'un, kumpulan manusia, katsir, yang banyak. Di antara Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat sebelum menjadi surga, rata-rata yang dakwai siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Minhum, di antara yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, ya dengan dakwah Abu Bakar,
adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Salisu khulafaur rasyidin, khulafaur rasyidin yang ketiga. Wa Zubair bin Awwam dan Zubair bin Awwam. Ini konfidin rahimani rahimahullah. Maka Abu Bakar memulai dakwahnya dari orang-orang terdekat. Jadi dia cintai, yang dia percaya kepada Abu Bakar. Ini adalah metode Quran. Metode Quran adalah mendakwahi orang sekitar dulu. Jauh-jauh dulu. Dekat dulu. Saya tinggal di Handil, dakwah Snipa, Salasana, Samboja, sekitar. Tinggal di Handil, dakwahnya misalnya di Medan sana, yang betul, ya. Semua orang punya wilayahnya masing-masing. Prioritas ring 1 Handil dulu, ya. Sudah banyak Handil, geser-geser lagi sekitar. Sebagaimana misalnya ketika berdakwah, beliau mendakwahi orang Mekah, ya, dan sekitarnya, Taif dan yang lain. Ini konfidin rahimani rahimahullah. Maka dakwah Abu Bakar tidak sia-sia. Muncullah dari Abu Bakar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang dijuluki dengan Dzul Nurain. Dzul Nurain apa artinya, Pak? Pemilik dua cahaya. Nurain. Kenapa? Karena Utsman menikahi anaknya Nabi berapa? 2. Jadi punya putri 4. Yang dinikahi Utsman 2. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum lagi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi, seandainya aku punya lagi putri 1 belum nikah, aku nikahi lagi sama Utsman bin Affan. Ketika Ummu Kulthum meninggal, ya, ketika Ummu Kulthum meninggal, kata Rasulullah, seandainya aku punya putri lagi belum nikah, aku kasih nikahkan ke Utsman bin Affan. Menunjukkan betapa bagusnya akhlaknya Utsman bin Affan. Sampai-sampai putri-putri Nabi paling banyak dinikahi oleh Utsman. Dan Utsman ini, ya, sebagaimana kita tahu bersama, adalah seorang yang paling pemalu. Bahkan kata Nabi Muhammad, "Ala tastahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Tidakkah kau malu dari laki-laki yang malaikat pemalu kepadanya? Menunjukkan siapa Utsman bin Affan, sahabat yang sangat pemalu. Kemudian juga bin Awwam, sepupu Nabi Muhammad, yang disebut oleh Nabi SAW adalah prajurit yang paling setia. Kata Nabi, "Inna likulli nabiyyin hawari." Semua nabi itu punya pengikut setia, pembela setia. Wa hawari Zubair, dan pengikut setiaku salah satunya Zubair bin Awwam. Ya. Kemudian yang masih Islam di Abu Bakar, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian sahabat-sahabat 10 ini masuk ke rata-rata masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bapak bayangkan apa kata Nabi? Man dalla 'ala khair kafa'ili. Siapa mendakwakan sesuatu seperti yang melakukannya. Berarti 10 sahabat tadi yang rata-rata dia masuk surga, ketika mereka dapat pahala amal saleh, Abu Bakar dapat juga pahalanya. Kenapa? Abu Bakar yang mendakwahi mereka masuk Islam. Bayangkan seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wakaf di mana-mana. Bahkan ketika pasukan Tabuk mau keluar tak ada uang, Utsman bin Affan keluarkan uangnya untuk fisabilillah. Ya, dia keluarkan uangnya untuk perang Tabuk. Maka Abu Bakar juga dapat pahala, meskipun dia tidak bersedekah. Utsman bin Affan, beliau menghimpun mushaf Al-Quran. Mushaf dulu lembaran-lembaran dan acak-acak. Kemudian dikumpul oleh Utsman bin Affan, jadilah mushaf Utsmani namanya. Dikumpulkan oleh Utsman bin Affan ketika khalifah beliau. Jadilah satu mushaf yang utuh. Maka sampai hari ini Utsman dapat pahala, begitu pula Abu Bakar yang pertama kali mendakwahi Utsman bin Affan. Menunjukkan betapa besarnya pahala sahabat Nabi Muhammad SAW. Setiap kaum muslimin, seluruh kaum muslim baca mushaf Al-Quran, Utsman dapat pahalanya, Abu Bakar dapat pahalanya. Karena mereka awal-awal yang menjadikan Quran seperti sekarang mudah untuk dibaca, dihukum. Ini konfidin rahimani rahimahullah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya, dakwatu jahriyah. Dakwah jahriyah di halaman yang berikutnya. Halaman berapa, Pak? Di bukunya 24. Buku saya tidak tahu kemana saya cari, dan di rumah tidak ketemu. Paksa saya
pakai PDF saja, PDF beda sama buku. Baiklah, jadi rahimahullah. Dakwah al-jahriyah, dakwah sebutan berterang-terangan, dakwah terang-terangan. Berkata penulis yang pertama, istamarratid da'watu as-sirriyatu 3 sanawati. Ajakan dakwah sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Istamarra artinya berlangsung. Dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, 3 sanawati tahun. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi itu berlangsung 3 tahun. Ajaba bi asna'iha, telah menerima dalam tengah-tengah dakwahnya kathirun, banyak manusia, minal asyrafi, dari orang-orang yang mulia. Asyraf jamaknya syarif, asyraf orang-orang yang mulia, wal mawali, dan mantan-mantan budak. Jamak apa? Jamak dari kata maula. Maula jamaknya mawali, artinya mantan-mantan budak. Ini berbeda lagi. Jadi peralihan fase dari dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, setelah sembunyi 3 tahun Rasulullah pun berdakwah terang-terang. Peralihan ini kata para ulama bukan inisiatif Nabi, bukan, tetapi murni perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kemauan Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Allah menyebutkan hikmahnya apa? Jadi 3 tahun dakwah sembunyi ini untuk menanamkan akidah yang kokoh, supaya para sahabat akidahnya kuat dulu. Yang kedua, menyiapkan kader dakwah yang kuat imannya, supaya para sahabat kuat imannya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah itu butuh tahapan, dakwah itu butuh strategi. Maka adalah buku disebut dengan fikih dakwah, fikih berdakwah. Dakwah itu kan sembarang. Ya. Kita harus tahu bagaimana macam-macam mad'u kita yang kita dakwahi. Mendakwahi anak-anak kecil butuh trik sendiri. Mendakwahi kai-kai ada caranya juga. Mendakwahi mahasiswa beda juga caranya. Saya pernah dakwahi anak-anak SD di Samboja ketika kemah. Ada pertanyaan anak-anak, Ustaz bilangnya, kapan selesai bilangnya? Baru selesai. Belum selesai, kok Ustaz bilang itu terusnya. Ternyata saya membosankan bagi anak kecil. Tidak cocok saya dakwah anak kecil. Ya, karena bukan anak kecil itu butuh pria yang dekat sama mereka. Ada orang-orang tertentu yang bisa mendakwah anak kecil. Maka dakwah butuh strategi, tahapan, dan tidak tergesa-gesa. 3 tahun namanya Nabi Muhammad itu sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, kata penulis, ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Sesudah itu, ba'da dzalika, sesudah itu umira, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jahri, untuk terang-terangan, untuk berterang-terangan dalam berdakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah berfirman dalam Al-Quran, fasda' bima tu'mar, sampaikanlah dengan tegas apa yang kamu diperintahkan, wa a'rid, dan berpalinglah 'anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Setelah fondasinya kuat para sahabat, setelah mereka sudah kuat akidahnya, maka Allah perintahkan mereka berdakwah terbuka ke seluruh manusia. Allah sebutkan fasda', sampaikanlah dengan tegas, dengan jelas, dengan berani. Jadi dakwah itu butuh keberanian juga, Pak. Butuh keberanian. Kul murran walau, ya kul haqqan walau murran. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Kadang-kadang kalau misalnya yang kita ceramahi sangar-sangar, biasanya kita takut-takut juga, takut-takut ditikam apa sih? Ya, ada begitu. Saya pernah dakwah di tempat orang driver. Saya lihat sangar-sangar sekali mukanya, Pak. Gondrong-gondrong, ada yang bertanggung-tanggung kok saya. Mudah saya nggak salah ngomong ini, saya bilang. Saya ngomong kayak ngeri-ngeri juga ini. Bismillah saja. Kita sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya jangan salah ngomong. Ya, makanya Muhammad itu selalu minta kepada Allah, apa? Syuja',
keberanian. Rasul berlindung dari sifat pengecut, baik pengecut dalam jihad atau pengecut dalam menyampaikan kebenaran. Maka kata Allah, "Fasda bima tu'mar", sampaikan dengan tegas. Wa a'rid 'anil musyrikin, jangan takut celaan musyrikin, jangan takut. Berpalinglah dari mereka. Ini menandakan apa? Fase ujian berikutnya. Yakni dai, seorang ustaz penyuluh agama harus berani menyampaikan kebenaran ketika waktunya tiba. Dan dakwah harus mengikuti perintah Allah, bukan pertimbangan kita. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka Nabi pun dakwah terang. Kita baca yang kedua. Fasu'ada 'ala Safa. Kemudian Nabi pun su'ada, naik, su'ida, naik gunung. Dari apa? Bukit Safa. So naik ke Bukit Safa. Wa nada qaumahu, Nabi panggil kaumnya. Falamma ijtama'u, ketika mereka ijtama'u berkumpul, qala lahum, Rasulullah sampaikan kepada mereka. Apa kata Nabi? Hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bi? Kata Nabi, apakah kalian akan membenarkan apa yang aku kabarkan kepada kalian? Saya akan mengabarkan sesuatu, kalian percaya sama saya enggak? Apa kata mereka? Qalu jami'uhum na'am, ma jarabna 'alaika kadiban mundu nas'atika ilal an. Kata orang-orang Arab saat itu, iya Muhammad, kami tidak pernah dapati kamu berbohong semenjak kami hidup sampai sekarang. Tidak pernah kami dapati kamu berdusta. Kata Nabi, maukah kalian tunjukkan sesuatu? Kata mereka, mau. Kami tidak pernah lihat kamu bohong. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Alqidu anfusakum." Kata Nabi, selamatkan diri-diri kalian, selamatkan. Minan nar, dari neraka. Mereka tidak tahu sebelumnya. Nabi selamatkan diri kalian dari neraka. Inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan untuk kalian. Min adzabin syadid, dari azab yang keras, azab yang mengerikan. Ketika Rasulullah ngomong seperti itu, faqala lahu ammuhu Abu Lahab, orang yang keempat, berkatalah Abu Lahab, pamannya Nabi. Ya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad. Untuk ini kamu kumpulkan kita di sini. Untuk ini kamu kumpulkan kami semua. Celaka kamu, celaka. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Lahab. Apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah Abu Lahab wa tabb, betul-betul celaka. Betul-betul celaka. Ini konfidin rahimani rahimakumullah. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menunjukkan penentangan pertama yang paling keras justru datang dari pamannya sendiri. Dari siapa? Abu Lahab. Maka di sini menunjukkan bahwa kedekatan kekerabatan tidak menjamin hidayah. Baik? Kekerabatan, mendekatnya kekerabatan tidak menjaminkan hidayah. Maka lihat sejarah para nabi. Nabi Nuh, anaknya sendiri kafir. Anaknya, ayo anakmu naik ke kapal. Dan mau anaknya, akhirnya tenggelam. Tak percaya sama bapaknya. Nabi Lut, demikian istrinya. Ini sebagai pelajaran buat kita semuanya, bahwa ada di dalam kehidupan ini kadang-kadang orang itu sukses berdakwah, beragama, istiqomah, tapi belum tentu orang-orang kerabatnya juga demikian. Bahkan saya pernah sampaikan di sini, ada orang kita, saudara kita di Andir, yang dia, masya Allah, bapaknya setiap hari dia sering ikut kajian, mamanya sering ikut kajian, anaknya murtad, anaknya masuk Nasrani. Karena kuliah di Samarinda, pacaran sama laki-laki Nasrani, ternyata laki-laki ini bapaknya misionaris, suka berdakwah pedalaman-pedalaman, mendakwakan kristenisasi. Wanita ini sering main ke rumah itu cowok, ini didakwahi pelan-pelan, masuklah kerancuan, akhirnya dia beriman, sampai sekarang dia masih Nasrani. Bapaknya hari-hari punya, mamanya hari-hari, bahkan mamanya pakai cadar. Ya, benarnya murtad. Sudah begitu baru kita disuruh, Ustaz,
tolong dakwah pulang aku. Dari mana caranya? Ya, kita mau dakwahi. Sedangkan ini disampaikan, tidak percaya sudah. Begitu ragu sama Islam, seragu-ragunya. Karena dia membenci agama Islam. Ya, bayangkan. Oh, hidayah itu tidak. Bahkan Abu Thalib sering kita ceritakan bagaimana dekatnya sama Nabi, menjaga Nabi, mendakwahi, mendukung Nabi. Itu pun Allah takdirkan dia tidak beriman dengan Islam, tidak masuk Islam. Juga hidayah tidak. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Ya, ketika Nabi Muhammad mintakan ampun kepada Abu Thalib, dilarang sama Allah, tidak boleh. Karena pamannya mati musyrik. Contohlah kita Pak, yang bisa jadi masjid ini, ya, yang bisa istiqomah pengajian, Allah pilih, tidak semua orang. Ya, semua orang Allah bergerakkan hatinya untuk dengarkan pengajian, itu juga hidayah. Ya, betapa banyak orang sampingan sama masjid tapi tidak tergerak untuk sholat berjamaah. Banyak Pak, banyak. Betapa banyak orang tiap hari dia dengar kawan masjid itu mengarah ke rumahnya, pengajian disampaikan, Quran, hadis Nabi, tidak ada bergerak dia hadiri. Kenapa? Belum dikasih hidayah. Bahkan datang jauh-jauh orang ke sini, untuk mendengarkan ceramah supaya mendapatkan hidayah. Menunjukkan hidayah murni di tangan Allah. Siapa yang Allah berikan, Allah kasih, Allah cintai, Allah berikan. Makanya perlu mengatakan harta Allah kasih kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak cintai. Orang Nasrani Allah kasih harta banyak, orang Cina Allah kasih banyak harta, orang Hindu, orang Buddha Allah kasih mobil, Allah kasih apartemen, harta mereka banyak daripada kita. Tetapi hidayah cuma Allah kasih kepada orang yang Allah cintai saja. Maka ketika kita dikasih Allah kemudahan sholat berjamaah, istiqomah mendengarkan pengajian, dimudahkan kita beramal saleh, mudah-mudahan itu tanda Allah mencintai kita. Yang Allah tidak berikan ini kepada semua orang. Amin. Allah tidak berikan ini kepada semua muslim. Ini ikhwan fillah rahimahumullah. Dari pembahasan 4 poin ini saya bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa dakwah Islam berjalan dengan tahapan-tahapan yang hikmah. Islam itu didakwahi dengan bertahap dan penuh hikmah. Nabi Muhammad tidak langsung terbuka, tidak langsung semuanya masuk Islam. Tidak begitu. Nabi dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi, kemudian terang-teranganlah setelah itu. Ini menunjukkan apa? Dakwah itu tidak serampangan dan perlu perencanaan, kesiapan dan ketepatan waktu. Sebagian kerusakan dakwah muncul karena semangat tinggi tapi miskin ilmu dan hikmah di mana-mana. Ya, semangatnya tinggi, Ustaz ini kebenaran, ini demikian, tapi tidak hikmah dalam menyampaikan. Tidak ada ilmu dalam menyampaikan. Akhirnya semangat tidak dibimbing ilmu, akhirnya bisa menjadi fitnah. Makanya kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, sampaikanlah kepada jalannya Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan jadilhum, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Bayangkan, mendebat orang kafir, Allah masih katakan debatlah mereka dengan cara yang baik. Padahal orang kafir, di dakwah Islam masih dengan cara yang baik kata Allah. Bagaimana lagi dengan seorang muslim? Ini wanita rahimahumullah. Faedah yang kedua, bahwa fondasi akidah harus dibangun sebelum yang lain. Fondasi akidah harus dibangun sebelum yang lain. 3 tahun dakwah Nabi melahirkan iman yang kokoh, sahabat-sahabat yang tahan banting, sahabat-sahabat yang sudah kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menguatkan akidahnya. Artinya apa? Keyakinan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan balasan di hari akhir menyebabkan mereka tidak takut lagi kepada celaan kaum muslimin, celaan orang musyrikin. Mereka hanya berharap kepada Allah dan mereka hanya mengejar cintanya Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya akidah itu adalah akar.
sedangkan yang lain itulah cabang-cabangnya. Ketika ada bantahan, perdebatan, konfrontasi, itu cabang. Waqtul akar. Apa itu? Akidah. Ini yang rahimahullah. Makanya ketika Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, Nabi sampaikan kepada Mu'adz, "Fa'awwalu ma tad'u ilaihim syahadati an la ilaha illallah." Pertama-tama yang mengawali Mu'adz agar mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Kalau itu sudah kuat, insya Allah yang lainnya gampang. Makanya Pak, Nabi itu sebelum menyuruh kita berbuat baik, dikasih dulu kita keimanan sama Allah dan hari akhir. Ya enggak? Man kana yu'minu billah, siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman balasan di hari akhir. Apa? Wal yukrim jarahu, berbuat baiklah sama tetangganya. Supaya kita gampang buat baik sama tetangga, kita harus yakin adanya balasan di akhir. Kalau enggak, berat. Ya, ketika kita punya banyak buah-buahan di rumah, kata istri kasih tetangga Pak. Kita bilang dia aja tidak pernah kasih kita, apa yang kita kasih? Karena kita berharap duniawi. Tapi kalau kita mengetahui dia ya, mudah-mudahan sedikit poin kita kasih ada balasan nanti di akhirat nanti. Gampang berbuat baik, kenapa? Karena sudah tertanam tentang balasan di hari akhir. Begitu pula menjamu tamu, berbuat baik orang miskin, anak yatim. Ketika diingat dengan yaumil akhir, yakin balasan, maka mudah semua kita lakukan. Kenapa orang pelit Pak? Orang bakhil, orang seke. Kenapa? Karena dia kurang yakin sama balasan dari Allah. Ya, ketika dia sedekah dia nunggu-nunggu. Kata Ustaz kalau sedekah 10 kali lipat, mana ini nggak ada balasan dari Allah? Tunggu dia. Padahal itu hanya balasan kalau ada. Balasan paling utama adalah di akhirat. Ini yang boleh bicara ini. Maka contoh, ya, kita lihat pas dakwah Nabi 13 tahun di Mekah. Nabi hanya membangun apa? Dakwahnya iman, tauhid, kesabaran. Nabi dakwah di mereka kuatkan iman, kuatkan tauhid, kuatkan kesabaran. Hampir tidak ada jihad, belum boleh. Belum ada syariat puasa Ramadan, belum ada. Belum ada syariat zakat, azan belum ada di Mekah 13 tahun lagi. Ngapain Nabi? Menguatkan akidah. Kalau sudah kuat akidah kalau para sahabat, barulah gampang diarahkan mau ibadah apapun gampang. Ya, makanya Pak, sebelum kita dakwahi orang yang judi misalnya atau berzina atau dosa apapun, dakwahi dulu tauhidnya. Kita ini budaknya Allah, kita ini hambanya Allah, kita di sini diperintah Allah, kita ini diciptakan untuk mengabdi sama Allah. Ketika kita sudah pegang ini, akidahnya sudah angkat, maka disuruh apa gampang. Makanya ketika di Madinah barulah ada syariat jihad. Barulah kita melawan para sahabat oleh gangguan musyrikin. Di Mekah sahabat aja kan. Di Madinah barulah ada syariat Ramadan puasa. Barulah ada syariat azan. Adalah syariat zakat. Sebelumnya di zakat cuma sekadar yang berbagi, tapi syariat zakat yang kita pakai sekarang itu turunnya di mana? Di Madinah. Kapan? Setelah fondasi akidahnya kuat. Maka bapak-bapak ibu berkata Allah Azza wa Jalla, kenapa selama ini kadang-kadang kita dakwah ibu-ibu jangan lupa gosip bu, masih ulang-ulang, ya masih gosip juga. Kenapa? Karena akidahnya belum dikuatkan. Kita cuma sekedar jangan gosip, jangan ghibah, jangan ini. Ditanamkan dulu ancaman di hari kiamat. Bagaimana azab kubur datang dari orang-orang yang namimah, yang ngadu domba, yang ghibah plus. Bagaimana orang yang di hari kiamat mencakar-cakar mukanya dengan kukunya yang dirubah jadi tembaga. Karena apa? Yaquluna luhuman nas, makan daging manusia. Ketika dikuatkan imannya dengan akidah, dengan keimanan kepada hari akhir, balasan dari Allah, maka meninggalkan maksiat mudah. Menjalankan ketaatan gampang. Kapan? Ketika akidahnya dulu dikuatkan. Tetapi sayangnya, kadang-kadang kalau pengajian masalah akidah dan tauhid tidak terlalu ramai. Saya punya pengajian di sana-sana. Ada 2 pengajian. Minggu pertama tauhid, minggu ketiga fikih. Yang ramai itu fikih, ramai terus. Tapi kalau bahas akidah sepi.
Tapi saya mau sekali-sekali bikin nanti kajian indah poligami. Itu ramai biasanya. Oh, itu biasanya nggak datang semua ya. Kalau sudah masalah di poligami. Ini pada titik rahim. Maka kita semangat belajar akidah, belajar tauhid, menanamkan kecintaan kepada Allah, tidak takut hanya kepada Allah, berharap berdoa hanya kepada Allah. Ketika kita sudah kuat, kodas kita kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, semua yang terjadi muka ini karena kehendak Allah, maka semua musibah jadi ringan, ketaatan rasanya gampang, menjauhi maksiat mudah, karena kita sudah yakin betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita lakukan Nabi Muhammad di Mekah di awal-awal berdakwah. Makanya kita berusaha setiap ada perkumpulan kaum muslimin, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Prioritas kita dakwah mereka tentang masalah keyakinan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan itulah mereka semakin mudah dari beribadah, menjauhi kemaksiatan. Contoh Pak, misalnya, nggak usah jauh-jauh. Kita punya anak-anak yang mondok, gitu, yang mondok. Kenapa ketika liburan di rumah kita lihat motivasi murojaah Qurannya kurang? Kenapa? Kita lihat di pondok, masya Allah. Apalagi kalau ujian, 2 juz, 3 juz mereka setiap subuh ngapa? Kenapa? Karena ada dorongan Ustaz, disuruh, ditungguin, dimotivasi, sampai rumah nggak ada, hilang semua. Kenapa? Karena selama ini mereka menghafal ternyata karena disuruh orang tua, karena hanya ikut-ikutan temannya, mungkin hanya karena dimarahin oleh keluarga. Tidak ditanamkan, nah, kalau kamu baca Quran satu huruf Allah balas kamu nanti. Kalau kamu merujak, Allah akan jadikan orang tua dikasih mahkota nanti di hari kiamat. Nah, tidak ada kita motivasi akhirat. Kita hanya nak merujak, Tuhan kami langsung merujak. Begitu kita, sehingga kita motivasi, maka anak kita di rumah malas. Tidak ada kesadaran sendiri. Kenapa? Karena merasa merujak itu beban. Baca Quran itu hanya suruh orang tua. Kenapa? Karena tadi kurangnya kesadaran itu adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak ibu, kalau kita punya anak-anak, yang paling penting apa? Tanamkan mereka dulu kecintaan dengan Allah Saleh, kecintaan dengan Allah, kecintaan dengan agama. Setelah itu mudah kita suruh mereka di luar sana akan sadar takut sendiri. Kenapa? Sudah kita tanam sejak kecil bagaimana takut kepada Allah. Ini ikhwan fillah rahimahullah. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya kredibilitas pribadi seorang ustaz, seorang dai itu menentukan bahwa kejujuran seorang penyeru agama, kredibilitasnya itu sangat menentukan kesuksesan dakwahnya. Tadi kata orang Quraisy, kata Rasulullah, aku sampaikan begini, bagaimana menurut kalian? Apa kata orang Quraisy? Ma jarabna 'alaika kadiban, kami tidak pernah melihat kamu berdusta wahai Muhammad. Kamu itu tidak pernah bohong. Ini menunjukkan apa? Kejujuran membangun kepercayaan. Baik dalam bisnis, baik dalam dakwah, dalam sekolah, dalam apapun. Kalau kita jujur, rekam jejak kita bagus, maka apapun yang kita lakukan kita dipercaya dari seluruh manusia. Maka mudah kita mengapa? Kemudian faedah yang keempat, bahwa dakwah itu sudah menjadi sunnatullah, pasti menghadapi penolakan. Dan mungkin orang menerima dakwah kita semua. Nabi Muhammad kita sepakat semua, manusia yang paling sukses dakwahnya, orang yang paling satu dalam menyebarkan agama. Apakah semua orang menerima beliau? Jawabannya tidak. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahtu. Aku melihat Nabi, kata Nabi, ada Nabi itu pengikutnya cuma 3 sampai 10 orang. Pengikutnya sedikit. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulani. Aku lihat ada Nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Dan aku melihat Nabi, kata Nabi Muhammad, yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada Nabi berdakwah, ada pengikutnya. Maka ketika kita berdakwah, ketika ada yang nolak kita, ada yang tidak suka dakwah kita, wajar. Tidak mungkin semua orang suka sama kita.
Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tak mungkin bisa dicapai, tak mungkin Pak. Bapak mau jadi orang taat, pasti ada yang tak suka. Bapak jadi ahli maksiat, pasti ada juga yang tak suka. Sebagaimana kita ceritakan tentang orang yang bawa keledai, ya kan Pak? Bawa keledainya ditenteng, laki bapak sama anak, kata orang ini bodohnya punya keledai tak dinaikin. Nailah anaknya keledai. Ya, kata orang ini durhakanya itu masa bapaknya jalan kaki, anaknya naik keledai, dan sopannya turunlah anaknya, bapaknya yang naik. Dalam orang ini teganya bapaknya, masa bapaknya naik keledai, anaknya dibiarkan jalan kaki. Akhirnya naik lagi berdua, lagi kesiannya keledainya disiksa, dua-duanya orang naik kesiannya keledainya. Menunjukkan apa? Itu menunjukkan hidup orang yang tidak ada habisnya. Bapak jadi orang taat dimusuhi, jadi orang maksiat dimusuhi. Maka apalagi berdakwah. Maka dakwah itu juga pasti banyak musuhnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bahas beberapa tentang pembahasan dakwah Nabi kepada keluarga. Mungkin ada yang bertanya untuk saya. Baik, jika tidak ada, semoga bermanfaat. Kita juga bermanfaat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi